Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Asal Bagindo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad Rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku, pertemuan kita pada kali ini adalah kami akan menyampaikan beberapa hal penting kepada jemaah calon haji tahun 2024 atau tahun 1445 Hijriah, terutama pengalaman kami ketika mabit di Musdalifah pada tahun 2023, di mana dalam sejarah perhajian baru pertama kali terjadi keterlambatan evakuasi jemaah calon haji dari Musdalifah ke Mina, di mana seharusnya pada jam 9 pagi itu semua sudah tuntas dibawa atau dievakuasi dari Musdalifah ke Mina. Namun dalam kenyataannya bagi kami yang melakukan mabit Musdalifah, terutama jamaah yang terdiri dari jamaah gelombang kedua, baru selesai dievakuasi pada jam 12.30 sampai jam 13 siang dalam kondisi panas terik, tanpa perlindungan, tanpa ada suplai air minum, tanpa sarapan pagi. Anda juga bisa bayangkan bagaimana kondisi ketika itu. Oleh karena itu, kami akan membagikan pengalaman-pengalaman kami sebagai antisipasi jika terjadi kasus yang serupa pada tahun 2024 ini. Oke saudaraku, selamat menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi para calon jemaah haji tahun 2024 sekarang. Oke, sekali lagi selamat menyaksikan. Kasus ini bisa dikatakan sebagai sebuah tragedi di mana jemaah terlantar di daerah terbuka di Musdalifah dalam kondisi cuaca musim panas yang mencapai lebih kurang 45 derajat Celcius, tanpa sarapan pagi, tanpa ada suplai air minum, dan tidak ada tempat berlindung. Dan para jamaah haji serta petugas kloter tidak tahu harus mengadukan nasibnya dan harus berbuat apa ketika itu. Saudaraku, umumnya yang mengalami kejadian di Musdalifah ini adalah jamaah haji gelombang kedua. Dan penyebab terjadinya tragedi ini adalah kurangnya tanggung jawab dari masyarakat yang menangani transportasi untuk evakuasi dari Musdalifah ke Mina. Menurut pemantauan kami, jumlah bus yang akan membawa jemaah haji ketika itu tidak cukup alias kurang. Alasan yang dikemukakan oleh para masyarakat adalah terjadinya kemacetan di jalan menuju Mina karena banyak dari jamaah haji dunia yang memenuhi jalan menuju Mina dengan berjalan kaki. Saudaraku, menurut opini saya, di sini memperlihatkan ketidakprofesionalan para kontraktor atau para masyarakat yang dipercaya melayani jamaah haji Indonesia, dan tidak ada kontingensi plan dari kontraktor Arab Saudi dan juga termasuk petugas haji Indonesia yang menangani koordinasi dengan masyarakat.
Bertolak dari kasus tersebut, pihak Indonesia sudah melakukan protes ke Arab Saudi dan Arab Saudi sudah melakukan evaluasi tentang kejadian tersebut. Atas dasar pengalaman pada tahun 2023, pemerintah Indonesia sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat membahas tentang proses pergerakan jemaah dari Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzna. Dari rapat tersebut, menurut Subhan Khalid, Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi telah menyepakati perlunya skema baru pergerakan jamaah di Masair Al-Muqaddasah atau disebut juga Armuzna dalam versi Indonesia. Hal ini sebagai antisipasi padatnya lokasi di Musdalifah. Saudaraku, untuk pelaksanaan haji tahun 2024 ini akan terjadi kepadatan di Arafah, Musdalifah, dan Mina karena ada dua hal penyebabnya, yaitu yang pertama adalah dampak dari penambahan toilet yang memakan lahan sehingga lebih dari 20.000 meter persegi. Sedangkan yang kedua adalah pemindahan penempatan jamaah haji di area perluasan yang dikenal juga sebagai Mina Jadid ke Muaisim. Maka Kementerian Haji Arab Saudi meminta ada minimal 40.000 jamaah haji yang hanya melewati dan tidak turun di area Musdalifah, sehingga skemanya adalah dari Arafah menuju Musdalifah alias tidak turun dari bus lalu langsung menuju Mina. Menurut penjelasan Subhan, skema ini disebut skema murur. Jika skema ini disetujui, maka pihak masyarakat berharap agar jemaah yang mengikuti skema murur ini diatur berbasis maktab. Saudaraku, walaupun pihak Arab Saudi sudah memberikan atensi terhadap masalah ini, namun tidak ada jaminan kasus seperti kejadian di Musdalifah tidak akan terulang kembali. Oleh karena itu, langkah antisipasi perlu dilakukan terutama bagi jamaah haji gelombang kedua. Bertolak dari pengalaman kami pada tahun 2023, kami menyarankan kepada calon jemaah haji yang berangkat pada tahap atau gelombang kedua sebagai langkah antisipasi dan mitigasi jika terjadi kasus serupa di mana jemaah haji menunggu evakuasi di Musdalifah yang merupakan ruangan terbuka tanpa ada tempat berlindung, maka jemaah haji harus mempersiapkan diri dan mempersiapkan perlengkapan sebagaimana yang akan kita uraikan sebentar lagi. Pertama, masing-masing regu disarankan membawa tikar minimal 1 lembar. Kegunaannya adalah bisa untuk alas duduk atau bisa juga dijadikan payung pelindung bersama. Kami menyarankan agar masing-masing jamaah di dalam regu membawa payung, minimal payung lipat ini. Karena ini sangat berguna melindungi kita dari terpaan terik matahari yang jika terjadi di Musdalifah tersebut itu panasnya bukan main, yang berkisar sekitar 45 derajat. Oleh karena itu ini payung ini adalah sangat vital. Kalau tidak bisa membawa payung yang gede, cukup dengan payung lipat ini. Nanti jika terjadi kasus seperti itu, payung ini bisa kita satukan bersama-sama dan bisa melindungi kita lebih
lalu lebih banyak karena posisi kita pada saat itu adalah saat menunggu penjemputan yang diterpa oleh sengatan matahari. Selanjutnya jangan lupa membawa botol semprot ini, dan jika bisa isilah botol semprot ini dengan air zam-zam. Botol semprot ini akan Anda dapatkan nanti dari Kemenkes sewaktu Anda berada di asrama haji. Ini sangat penting saudara-saudaraku, dan ini sudah saya buktikan sangat bermanfaat ketika waktu saya di Musdalifah siang hari. Jadi ini bisa kita semprotkan ke muka begini, dan isilah ini dengan air zam-zam jika bisa. Kalau tidak ada air zam-zam, ya air mineral biasa, masukkan ke sini. Penting untuk semprot kita. Oke, saudaraku, jangan lupa Anda membawa hand body lotion dan lips, yaitu olesan untuk bibir agar bibir kita tidak pecah-pecah. Dan ini sangat penting buat kita yang diterpa oleh panasnya cahaya matahari. Selanjutnya saudaraku, jangan lupa membawa makanan-makanan ringan seperti biskuit. Ini sangat perlu jika terjadi lagi kasus seperti tahun 2023, minimal perut kita sudah terisi dan tidak kosong. Oleh karena itu juga perlu persiapan air mineral atau air zam-zam yang disediakan di Arafah. Jangan lupa Anda bawa, Anda masukkan ke dalam tas tentengan Anda. Ini sangat vital nantinya. Sebab waktu pengalaman tahun 2023, terlambatnya supply air minum, dan kami waktu itu meminum apa yang tersisa dari botol-botol yang tergeletak pada saat kejadian tersebut. Dan perlu kami ingatkan kembali, jangan lupa membawa air minum dalam kemasan botol, bisa sebanyak mungkin perlu Anda bawa. Pesan terakhir dari kami adalah persiapkan diri Anda sebelum menunaikan ibadah haji di tanah air. Lakukanlah latihan-latihan ringan, berjalan kaki, dan bisa kapan perlu kita juga mencoba berpanas-panas di tengah hari untuk bisa menyesuaikan diri nantinya sudah sampai di Arab Saudi. Semoga, kami berharap semoga kejadian pada tahun 2023 di Musdalifah itu tidak terulang kembali. Demikianlah saudara yang bisa kami berikan sedikit berbagi pengalaman ketika melaksanakan ibadah haji khususnya di Musdalifah pada tahun 2023 yang lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.